Sahabat catatan langit, setiap kehilangan selalu meninggalkan jejak yang dalam. Ada ruang kosong di hati yang tak mudah diisi kembali. Ada tangis yang jatuh tanpa diminta. Ada duka yang menetap di sudut jiwa yang sunyi. Kehilangan sering membuat kita merasa dunia menjadi lebih sepi, seakan kebahagiaan ikut pergi bersama yang hilang. Namun ketahuilah, di balik setiap kehilangan, Allah tidak pernah membiarkan hambanya dalam kesia-siaan. Dia membuka jalan yang tak terlihat oleh mata. Jalan menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun, tidak bertumpu pada apapun, melainkan lahir dari sandaran hati kepadanya semata. Seorang ulama sufi pernah berkata, barang siapa kehilangan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih mulia. Dan disitulah kehilangan bukan lagi akhir, melainkan awal dari perjumpaan dengan kebahagiaan yang abadi. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan orang yang dicintai. Tidak ada luka yang lebih dalam daripada kehilangan orang yang kita cintai. Entah karena maut yang memisahkan atau keadaan yang memaksa kita berjauhan. Kehilangan ini membuat dada terasa sesak, seakan sebagian dari jiwa ikut tercabut. Tangis menjadi teman yang sulit dihentikan, dan rindu menjadi beban yang tidak bisa dilampiaskan. Di saat itulah manusia benar-benar menyadari betapa rapuhnya dirinya dan betapa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Al-Quran menegaskan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini bukan sekadar pengingat tentang kefanaan, tetapi juga penawar bagi hati yang terluka, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju pertemuan yang lebih kekal. Kehilangan orang yang kita cintai sesungguhnya sedang mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia yang sementara, melainkan menyiapkan diri agar bisa kembali bertemu di surga yang abadi. Rasulullah sendiri pernah merasakan duka yang dalam ketika kehilangan orang-orang terkasih. Beliau menangis saat putranya, Ibrahim, wafat di usia yang masih kecil. Air matanya jatuh, namun beliau tetap berkata, hati ini bersedih, mata ini meneteskan air mata, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah teladan bahwa kesedihan adalah fitrah, tetapi kesedihan itu tidak boleh menenggelamkan kita dalam keputusasaan. Para ulama tasawuf sering mengingatkan bahwa kehilangan adalah cara Allah mendidik hati agar tidak berlebihan mencintai dunia. Imam Al-Ghazali berkata, janganlah engkau merasa aman bersama sesuatu yang pasti akan meninggalkanmu, dan janganlah engkau merasa sedih kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Kalimat ini menusuk hati. Betapa sering kita merasa memiliki, padahal semua hanyalah pinjaman yang akan dikembalikan pada waktunya. Kehilangan orang yang kita cintai juga menjadi ujian iman. Dalam hadis disebutkan, apabila seorang anak meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut buah hati hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah bertanya, apa yang diucapkan hambaku? Mereka menjawab, ia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga dan namakan rumah itu Baitul Ham. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memberi penghiburan. Kehilangan di dunia dapat berbuah pertemuan yang lebih indah di akhirat jika kita menerimanya dengan sabar dan ridho. Tangis memang tidak bisa dicegah, tetapi dari tangis itulah lahir doa, dan doa adalah jembatan yang menyambungkan kita dengan mereka yang telah pergi. Disinilah letak kebahagiaan setelah kehilangan. Bukan bahagia karena melupakan, tetapi bahagia karena mengerti. Perpisahan sementara ini adalah undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Saat hati yang hancur bersandar kepadanya, kita merasakan kekuatan baru yang tidak datang dari diri sendiri. Seorang sufi pernah berkata, barang siapa merasakan manisnya kehilangan, maka ia telah merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah. Maksudnya di balik kehilangan, ada kesempatan untuk merasakan kedekatan dengannya yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka jangan biarkan kehilangan hanya menjadi luka. Jadikan ia pintu untuk menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi.
Kebahagiaan karena semakin yakin bahwa semua yang hilang akan kembali, bukan di dunia yang fana, tetapi di akhirat yang kekal. Persahabatan yang berakhir. Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Bersama sahabat, kita berbagi tawa, rahasia, dan doa. Namun sebagaimana semua yang fana, persahabatan pun bisa berakhir. Ada kalanya perbedaan jalan, pengkhianatan, atau sekadar jarak waktu dan tempat membuat sahabat yang dahulu dekat kini menjadi asing. Perasaan ditinggalkan seorang sahabat bisa sama menyakitkannya dengan kehilangan keluarga. Al-Quran telah mengingatkan kita tentang hal ini. Teman-teman karib pada hari itu menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ayat ini menjelaskan bahwa persahabatan yang tidak dibangun di atas takwa hanya akan berakhir dengan penyesalan. Sahabat sejati adalah mereka yang saling menolong dalam iman, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling mengingatkan untuk tetap berjalan di jalan Allah. Rasulullah sendiri mengalami berakhirnya persahabatan dengan beberapa orang yang dahulu dekat, tetapi akhirnya berkhianat atau berpaling dari kebenaran. Beliau bersedih, namun tidak menjadikan kesedihan itu penghalang untuk terus melangkah. Ini menjadi teladan bahwa kehilangan sahabat bukanlah akhir, melainkan isyarat bahwa Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik. Dalam sebuah hikmah tasawuf disebutkan, janganlah engkau berduka karena kehilangan sahabat, sebab sahabat sejati adalah Allah. Jika engkau bersamanya, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Kata-kata ini bukan sekadar pelipur, tetapi kebenaran yang dalam. Semua manusia memiliki keterbatasan. Sahabat bisa salah paham, bisa berpaling, bahkan bisa berkhianat. Hanya Allah yang setia menemani dalam segala keadaan. Kehilangan sahabat juga menjadi ujian untuk hati. Apakah ia akan larut dalam dendam, ataukah mampu melepaskan dengan doa? Rasulullah mengajarkan untuk selalu mendoakan kebaikan, bahkan kepada orang yang menyakiti. Doa untuk sahabat yang pergi, meski hatimu terluka, adalah bukti kedewasaan iman. Dengan begitu, kehilangan berubah menjadi pahala, dan perpisahan berubah menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Ada sebuah pepatah dari kalangan arif, sahabat sejati bukanlah yang selalu di sisimu, tetapi namanya tetap engkau sebut dalam doamu. Inilah makna dari kebahagiaan setelah kehilangan sahabat. Kita belajar untuk tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik, melainkan pada ikatan spiritual yang terjalin karena Allah. Maka, jika persahabatanmu berakhir, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk menutup hati dari kasih sayang. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Allah menutup satu persahabatan agar engkau mencari yang lebih sejati, persahabatan dengannya dan persahabatan dengan orang-orang yang mencintainya. Harta benda yang musnah. Kehilangan harta seringkali terasa lebih perih daripada kehilangan yang lain, karena harta adalah hasil kerja keras, keringat, bahkan doa yang panjang. Rumah yang terbakar, usaha yang bangkrut, tabungan yang lenyap, atau barang berharga yang hilang, semuanya meninggalkan luka mendalam di hati manusia. Tidak sedikit yang jatuh dalam keputusasaan, bahkan sampai meragukan kasih sayang Allah ketika harta benda yang dikumpulkan musnah dalam sekejap. Namun Al-Quran dengan tegas mengingatkan, ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat Al-Anfal ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa harta hanyalah ujian, ia bukan tujuan hidup, melainkan sarana. Ketika Allah mengambilnya, itu bukan berarti kebinasaan, melainkan sebuah pengalihan agar hati manusia kembali kepada sumber yang sejati, Allah, Sang Pemilik segalanya. Kehilangan harta seringkali membuka tabir siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita mencintai pemberian lebih daripada pemberi? Ataukah kita menaruh harapan pada harta, ataukah kepada Allah yang menitipkan harta itu? Dalam hikmah tasawuf disebutkan
Barang siapa yang hatinya terpaut pada harta, maka ia tidak akan pernah merasakan manisnya ibadah, sebab hatinya terbelenggu oleh dunia yang fana. Rasulullah memberikan teladan yang nyata dalam hal ini. Beliau adalah manusia yang paling mulia, namun kehidupannya penuh kesederhanaan. Pernah suatu waktu, rumah beliau kosong dari makanan selama beberapa hari. Beliau menahan lapar dengan sabar, bahkan tetap tersenyum kepada para sahabat. Dari sini kita belajar, hilangnya harta bukanlah hilangnya keberkahan, justru bisa menjadi pintu untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Imam Al-Ghazali menuliskan, hakikat harta adalah ujian. Bila engkau mendapatkannya, engkau diuji dengan rasa syukur. Bila engkau kehilangannya, engkau diuji dengan kesabaran. Maka orang yang harta bendanya musnah sesungguhnya sedang diangkat derajatnya. Allah ingin melihat sejauh mana ia mampu menegakkan sabar dan tawakal. Kisah Nabi Ayub alaihi salam menjadi cermin yang agung. Beliau kehilangan segalanya, harta yang melimpah, anak-anak, bahkan kesehatan. Namun lisannya tidak pernah berhenti mengingat Allah. Beliau tidak mengeluh kepada makhluk, melainkan hanya berdoa kepada Robnya dengan penuh kepasrahan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Doa yang lembut ini menunjukkan bahwa kehilangan, betapapun beratnya, seharusnya membawa kita lebih dekat, bukan menjauh dari Allah. Seringkali hilangnya harta membuat kita melihat sisi dunia yang sebelumnya tersembunyi. Ada orang yang dahulu kaya raya, lalu bangkrut, dan justru menemukan sahabat sejati yang tetap bertahan di sisinya. Ada pula yang kehilangan pekerjaan, lalu menemukan jalan rezeki baru yang lebih berkah. Bahkan ada yang kehilangan seluruh harta, namun akhirnya menemukan ketenangan hati yang tidak pernah bisa dibeli oleh emas dan perak. Kehilangan harta juga mengajarkan kita hakikat kepemilikan. Tidak ada yang benar-benar kita miliki di dunia ini. Semuanya hanyalah titipan. Bahkan diri kita sendiri hanyalah pinjaman dari Allah. Maka ketika Allah mengambil kembali titipan itu, sejatinya ia tidak merampas, melainkan mengembalikan kepada pemilik yang sah. Syekh Ibn Athaillah dalam Al-Hikam menuliskan, engkau tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini. Jika engkau merasa memilikinya, itu hanyalah kesalahpahaman, sebab segala sesuatu telah dimiliki Allah sebelum engkau dan akan kembali kepadanya setelah engkau. Oleh karena itu, musnahnya harta seharusnya tidak memusnahkan kebahagiaan. Justru disitulah kita bisa belajar arti kebahagiaan sejati, yaitu hati yang tenang bersama Allah meskipun dunia di tangan kosong. Harta bisa hilang dalam sekejap, tetapi jika hati kita tetap berpegang kepada Allah, maka kita sesungguhnya tidak pernah kehilangan apapun. Mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Ada luka yang tidak terlihat, tetapi begitu dalam menusuk hati. Ketika mimpi yang kita bangun dengan penuh harapan, doa, dan usaha runtuh seketika. Setiap orang pasti memiliki cita-cita, impian menikah dengan orang yang dicintai, memiliki pekerjaan yang mapan, membangun keluarga yang harmonis, atau meraih keberhasilan dalam usaha. Namun seringkali mimpi itu hancur sebelum terwujud. Ada yang batal menikah setelah bertahun-tahun menjalin hubungan halal untuk menuju akad. Ada yang gagal meraih beasiswa setelah berdoa dan berusaha keras. Ada yang mimpinya tentang usaha besar lenyap karena keadaan yang tidak terduga. Semua itu menyakitkan, karena mimpi bukan sekadar angan-angan. Ia adalah bagian dari hati yang tumbuh bersama doa. Namun di balik runtuhnya mimpi, Allah berfirman, mereka merencanakan dan Allah juga merencanakan. Dan Allah adalah sebaik-baik perencana. Surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa manusia hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan adalah Allah. Dan rencana Allah selalu lebih baik, meskipun tampak pahit pada awalnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, jika Allah menutup satu jalan bagimu dengan hikmahnya,
maka yakinlah bahwa Ia akan membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kata-kata ini menghibur hati yang hancur, bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa Allah sedang menggiring kita menuju jalan lain yang lebih menyelamatkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah berpesan, "Janganlah engkau menetapkan sesuatu untuk dirimu sendiri, lalu engkau kecewa ketika ia tidak terwujud. Biarkan kehendak Allah berjalan atasmu. Niscaya engkau akan melihat rahmat-Nya dalam setiap ketetapan." Betapa sering manusia terjebak dalam mimpi yang sebenarnya bisa membinasakannya. Seorang hamba yang memohon rizki berlimpah, tetapi jika Allah mengabulkan, ia justru bisa menjadi sombong dan lupa bersyukur. Seorang hamba yang berharap menikah dengan seseorang, padahal Allah tahu bahwa orang tersebut tidak baik baginya. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini adalah obat terbaik untuk hati yang remuk karena mimpi tak menjadi nyata. Manusia hanya melihat permukaan, sementara Allah mengetahui seluruh rahasia masa depan. Dalam kehidupan para wali Allah, banyak kisah tentang mimpi yang gagal, tetapi kemudian Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih mulia. Ada seorang pemuda solih yang bercita-cita menjadi saudagar besar agar bisa menolong banyak orang. Namun Allah justru membuatnya jatuh miskin. Di tengah kefakiran itu, ia menemukan ilmu dan hikmah, lalu menjadi ulama yang manfaatnya jauh lebih besar daripada jika ia sekadar menjadi saudagar. Kita harus belajar bahwa kegagalan adalah bentuk perlindungan. Allah tidak ingin hambanya tertipu oleh dunia. Ia menghancurkan mimpi tertentu agar hati kita tidak bergantung pada sesuatu yang fana. Imam Al-Ghazali menulis, "Seandainya setiap doa dan mimpi terkabul sesuai keinginan, niscaya manusia akan binasa oleh kebodohannya sendiri. Justru dengan doa yang ditunda atau ditolak, Allah sedang mendidik manusia agar tidak terjerat pada nafsu, tetapi tunduk kepada hikmahnya. Maka ketika mimpi kita runtuh, jangan terburu-buru menuduh Allah tidak adil. Sebaliknya, tanyakanlah pada hati, apakah aku lebih mencintai mimpiku daripada Robku? Apakah aku lebih percaya pada rencanaku daripada rencananya? Karena pada akhirnya, mimpi yang tidak menjadi kenyataan bukanlah kerugian, melainkan tanda cinta Allah. Ia tidak ingin kita tersesat di jalan yang salah. Ia ingin kita berjalan di jalan yang mungkin kita tidak pilih, tetapi justru menyelamatkan jiwa kita. Maka bahagia setelah kehilangan mimpi hanya akan hadir jika kita meyakini satu hal, bahwa Allah tidak pernah merampas kecuali untuk menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, entah di dunia, entah di akhirat. Kenangan yang tak bisa kembali. Ada satu jenis kehilangan yang sunyi, tidak berbentuk benda, tidak berupa manusia, tetapi begitu kuat mencengkram hati. Kehilangan waktu, kehilangan momen, kehilangan kenangan yang tak akan pernah kembali. Kita semua pernah merasakan indahnya suatu masa, saat masih kecil dan tertawa bersama orang tua yang kini telah tiada. Saat berjalan bersama sahabat di jalan setapak sekolah yang kini telah berpencar entah kemana. Saat duduk di pelataran rumah, mendengar suara ibu memanggil untuk makan bersama, yang kini hanya tinggal gema dalam ingatan. Semua itu hanya tersisa dalam memori, dan betapapun kita ingin mengulanginya, ia tak akan pernah kembali. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa diulang. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengambil ibroh, lalu menyiapkan diri untuk masa depan, terutama masa depan yang paling abadi, akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka berkuranglah sebagian darimu." Kata-kata ini mengguncangkan hati,
sebab kenangan indah sekalipun adalah tanda bahwa umur kita terus berkurang. Kadang manusia begitu terikat pada masa lalu hingga lupa menatap masa depan. Ada yang terus merindukan kebahagiaan lama, sehingga ia menolak kesempatan baru yang Allah hadirkan. Ada yang terus menangisi kesalahan masa lalu, sehingga ia lupa bahwa pintu taubat selalu terbuka. Padahal kehilangan kenangan adalah panggilan Allah untuk berhenti menoleh ke belakang dan mulai berjalan menujunya. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menulis, "Kesedihanmu karena sesuatu yang hilang darimu adalah tanda bahwa engkau masih terikat pada dunia. Padahal jika engkau menyandarkan diri pada Allah, maka tidak ada yang benar-benar hilang." Kalimat ini menenangkan hati, sebab walaupun kenangan tidak bisa kembali, Allah selalu menghadirkan makna yang lebih dalam melalui setiap kehilangan. Bayangkan seseorang yang kehilangan masa kecilnya bersama orang tua yang penuh kasih. Hatinya terluka karena tak akan pernah lagi mendengar panggilan lembut sang ibu. Tetapi jika ia menatap dengan mata iman, kehilangan itu akan menumbuhkan doa yang tulus. "Ya Allah, pertemukan aku dengan mereka dalam surgamu yang kekal." Maka kehilangan berubah menjadi pendorong amal, dan kenangan berubah menjadi cahaya pengingat. Kenangan yang tak bisa kembali sesungguhnya adalah amanah. Ia hadir bukan untuk menjerat hati, melainkan untuk mendidik hati, agar lebih menghargai waktu yang tersisa. Karena hidup kita hanyalah perjalanan singkat, dan setiap detik yang berlalu adalah bagian dari diri kita yang tidak akan kembali. Allah seakan berbisik melalui setiap kenangan, "Inilah dunia sementara. Jangan terikat padanya, bersiaplah untuk akhirat yang kekal." Maka bahagia setelah kehilangan kenangan hanya akan hadir ketika kita ikhlas melepaskan, lalu menyimpannya dalam doa. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita bisa berjalan menuju pertemuan abadi bersama orang-orang yang kita cintai di surga. Dan disitulah semua kenangan akan dipulihkan oleh Allah dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita rasakan di dunia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Dunia ini hanyalah mimpi. Jika engkau mati, maka engkau terbangun." Kenangan dunia hanyalah serpihan mimpi. Jangan sampai kita tertipu olehnya. Yang lebih penting adalah bersiap menghadapi kenyataan akhirat. Maka jangan biarkan kehilangan kenangan mengurungmu dalam ratapan. Biarkan ia menjadi jembatan menuju Allah, sebab setiap air mata yang jatuh karena mengenang masa lalu bisa berubah menjadi cahaya jika engkau mengarahkannya untuk berdoa dan memperbanyak amal untuk masa depan. Sahabat catatan langit, setiap kehilangan, betapapun menyakitkan, sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya. Kehilangan hanyalah tanda bahwa Allah sedang mengajari kita sebuah pelajaran agung. Jangan pernah menambatkan seluruh kebahagiaan pada sesuatu yang fana. Ketika orang yang kita cintai pergi meninggalkan dunia, hati kita bergetar seakan langit runtuh. Namun Allah mengingatkan, cinta yang sejati bukanlah yang terhenti di liang lahat, tetapi cinta yang menjelma doa dan amal, hingga kelak bertemu kembali di surga. Itulah cinta yang tidak berakhir, melainkan hanya beralih. Ketika sahabat menjauh atau persahabatan berakhir, hati kita remuk seakan dikhianati dunia. Tetapi Allah berfirman bahwa sahabat sejati adalah mereka yang terikat dalam takwa, yang menemani kita bukan hanya di dunia, melainkan juga di hari ketika semua pertemanan terputus, kecuali persahabatan karena iman. Dengan itu kita belajar, jangan berharap pada kesetiaan manusia, berharaplah pada ikatan iman yang tak terputus oleh ruang dan waktu. Ketika harta musnah, kita mungkin merasa dunia runtuh. Namun Allah menegur, harta hanyalah titipan. Kehilangan harta adalah cara Allah membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan agar kita lebih siap pulang kepadanya dengan hati yang ringan tanpa terikat pada kepemilikan semu. Karena apa gunanya memiliki seguning emas jika hati tak pernah tenang? Ketika mimpi yang dibangun runtuh, jiwa kita terguncang seakan kehilangan arah. Namun Allah berfirman, mereka merencanakan dan Allah pun merencanakan, dan Allah adalah sebaik-baik perencana. Maka kita belajar bahwa runtuhnya mimpi bukanlah kehancuran, melainkan pintu menuju jalan lain yang lebih selamat, lebih dekat kepada takdir terbaiknya. Dan ketika kenangan tak bisa kembali, hati kita terjebak dalam rindu yang melumpuhkan. Namun Allah seakan berkata,
Kenangan itu aku jadikan agar engkau tahu betapa dunia hanyalah mimpi. Jangan terikat padanya, ikatlah hatimu pada akhirat. Maka kehilangan kenangan justru menjadi dorongan agar kita menatap masa depan dengan cahaya iman, bukan terus terikat pada masa lalu. Semua kehilangan menyimpan satu pesan yang sama. Jangan mencari kebahagiaan yang abadi di dunia yang sementara. Kebahagiaan sejati hanya lahir ketika hati bersandar pada Allah semata, karena Dialah yang kekal, sementara semua yang kita cintai akan pergi atau hilang. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, apabila Allah mengambil sesuatu darimu, maka Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun gantinya bisa jadi bukan di dunia, melainkan di akhirat. Kalimat ini menyiramkan ketenangan, sebab bahkan jika kita tidak melihat gantinya sekarang, kita yakin Allah menyiapkannya kelak dalam kehidupan yang abadi. Bahagia setelah kehilangan bukan berarti berhenti merasakan sedih. Kesedihan itu fitrah, ia adalah tanda cinta. Tetapi bahagia setelah kehilangan berarti mampu memandang kesedihan dengan cahaya iman. Air mata tetap jatuh, tetapi hati tidak patah. Luka tetap terasa, tetapi jiwa tidak hancur, karena kita tahu setiap luka adalah undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam kehilangan. Dia selalu membersamai. Ketika hati hancur, Dia menenangkannya. Ketika dunia menutup pintu, Dia membukakan jalan. Ketika kita menghilangkan makhluk, Dia mendekatkan dirinya. Sungguh, kehilangan adalah cara Allah mendidik kita agar lebih bergantung kepadanya. Maka belajarlah melihat kehilangan dengan mata hati. Setiap orang yang pergi, setiap harta yang musnah, setiap mimpi yang runtuh, setiap kenangan yang hilang, semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk kebahagiaan yang lebih murni. Bukan kebahagiaan yang tergantung pada dunia, tetapi kebahagiaan yang bersumber darinya. Di akhir perjalanan, kita akan menyadari bahwa kehilangan hanyalah bagian dari proses penyucian. Allah menutup satu pintu bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengarahkan. Dia menutup pintu dunia agar kita mengetuk pintunya. Dan ketika hati telah sampai kepadanya, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada siapapun atau apapun, karena bersumber dari yang kekal. Dan itulah bahagia setelah kehilangan. Ketika hati rela, ketika jiwa pasrah, ketika rindu diarahkan kepada Allah, dan ketika segala yang hilang menjadi jembatan menujunya. Pada akhirnya kita menyadari bahwa yang hilang hanyalah bayangan, sementara yang abadi selalu bersama kita, yaitu Allah, Rabb yang tidak pernah meninggalkan. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga bagaimana menjadi hamba yang dicintai Allah. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena, bisa jadi, hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.